Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Oke, apa kabar teman-temanku semua? Pada kali ini kita akan membahas tentang materi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, sebelum kepada materi, tolong dibantu seperti biasa channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi dan share sebanyak mungkin video ini. Oke, langsung saja kepada materi. Kerajaan yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya loh teman-teman, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ketiga agama tersebut saling mempengaruhi hingga pada akhirnya membentuk suatu kebudayaan di Indonesia seperti saat ini. Nah, pengaruh 3 corak budaya pada kerajaan di Nusantara. Yang pertama adalah gaya arsitektur bangunan. Salah satu pengaruh 3 corak budaya pada kerajaan di Nusantara adalah gaya arsitektur bangunannya. Pada dasarnya, ketiga corak budaya tersebut mempengaruhi berbagai macam bangunan dan peninggalan kerajaan. Misalnya, candi sebagai bangunan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Bangunan ini memiliki corak yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan budaya dari kedua agama tersebut. Seni ukir dan rupa. Pengaruh 3 corak budaya pada kerajaan di Nusantara selanjutnya adalah seni, rupa, dan ukir. Masyarakat etnis di Nusantara telah memiliki kebiasaan menggambar atau melukis dengan pola sederhana. Namun, setelah masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, kebiasaan tersebut semakin berkembang sehingga mulai terbentuk patung, makara, hingga relief loh teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Pengaruh 3 corak budaya pada kerajaan di Nusantara berikutnya adalah sistem pemerintahan. Pada dasarnya, ketiga kerajaan menggunakan sistem pemerintahan monarki dengan mengikuti garis keturunan. Cerita tentang daerahku, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Nah, sedangkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah kekuatan kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya memulai melemah. Terus kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Hindu-Buddha mulai melepaskan diri dari raja-rajanya dan memeluk agama Islam. Oke. Nah, selanjutnya, apa aja sih kerajaan yang ada di tanah air kita ini yang bercorakan Hindu? Yang pertama, Kutai. Kutai
adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan berdiri pada 400 Masehi. Berpusat kekuasaan di Kalimantan Timur, dan nama rajanya Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman, serta peninggalannya prasasti stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Palawa. Yang kedua, Tarumanegara. Tarumanegara berdiri pada 450 Masehi dan berpusat kekuasaan di Bogor, Jawa Barat. Nama raja Punawarman. Peninggalan prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Selanjutnya, Kerajaan Kalingga. Sedangkan Kerajaan Kalingga berdiri pada 674 Masehi dan berpusat kekuasaan di Jawa Tengah. Nama raja Ratu Sima. Peninggalannya prasasti Tukmas, prasasti Sojomerto, dan Candi Angin dan Candi Buprah. Selanjutnya, Kerajaan Hindu Mataram Hindu berdiri pada 730 Masehi dan terpusat di Jawa Tengah. Nama rajanya Sanjaya, Rakai Panangkaran, Raja Balitung. Lalu, peninggalan Kerajaan Mataram Hindu adalah Komplek Candi Prambanan. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1117 Masehi, pusat kekuasaan di Jawa Timur, dan memiliki seorang raja yang bernama Jayabaya dan Kertajaya. Peninggalan pada Kerajaan Kediri yaitu prasasti Pandeglang, prasasti Hantang, serta kitab-kitab karya Empu Panuluh dan Empu Seda. Kerajaan Singosari berdiri pada 1222 Masehi, berpusat kekuasaan di Jawa Timur dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ken Arok Kertanegara. Peninggalannya yaitu Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Kagenengan. Dan selanjutnya, Majapahit berdiri pada 1292 Masehi, berpusat kekuasaan di Jawa Timur. Nama raja Raden Wijaya Jayanegara Hayamuruk. Peninggalan Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi, Kitab Ngarakertagama, karangan Empu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan Hindu, teman-teman. Nah, sedangkan kerajaan yang bercorak Buddha, yang pertama adalah Sriwijaya. Berdiri pada 600 Masehi, berpusat kekuasaan di Sumatera Selatan. Nama rajanya adalah Balaputra Dewa Sri Sanggrama Wijaya. Nah, salah satu peninggalan dari Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo,
Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur. Mataram Buddha berdiri pada 750 Masehi, berpusat kekuasaan di Jawa Tengah. Nama raja Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga. Peninggalannya yaitu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, dan Candi Borobudur, Candi Ngawen. Nah, selanjutnya adalah kerajaan bercorak Islam, teman-teman. Yang pertama, Samudra Pasai. Berdiri pada abad 13, pusat kekuasaan Nanggro Aceh Darussalam. Nama raja Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, Zainal Abidin. Nah, terus peninggalan apa yang ada di kerajaan Samudra Pasai? Yaitu batu nisan makam Sultan Al-Malik As-Salih, Cakradoya sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Selanjutnya, Aceh. Berdiri pada 1514 Masehi, berpusat pada kekuasaan Nanggro Aceh Darussalam. Nama raja Ali Maghayat, Salahuddin, Alauddin, Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Iskandar Sani, Sultan Iskandar Muda II, Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Nah, lalu peninggalannya apa aja? Momentum Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda, Hoerop, kuburan Serdadu Belanda. Selanjutnya, Demak. Berdiri pada tahun 1400 Masehi, berpusat kekuasaan di Demak, Jawa Tengah. Nama raja Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya, dan peninggalannya adalah Masjid Agung Demak, piring campak, saka tatal, dan bedug dan kentongan. Nah, sedangkan selanjutnya adalah Banten. Berdiri pada tahun 1400 Masehi, pusat kekuasaan Serang, Banten. Nama raja Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan Masjid Banten, Benteng Spilwijk, dan meriam kuno Ki Amuk. Ternate berdiri pada 1500 Masehi, pusat kekuasaan Maluku Utara. Nama raja Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin, Riyad Shah, Sultan Baubalah. Peninggalan Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate. Selanjutnya, Masjid Ternate. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1500 Masehi, berpusat kekuasaan di Maluku. Nama raja Sultan Mansur, Sultan Nuku. Peninggalan benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Selanjutnya, Kerajaan Goa berdiri pada 1600 Masehi, berpusat kekuasaan Makassar, Sulawesi Selatan. Nama raja Sultan Alauddin Muhammad Syaid, Sultan Hasanuddin. Peninggalannya adalah Benteng Ujung Pandang,
Makam Sultan Hasanuddin. Nah, itulah salah satu dari kerajaan-kerajaan peninggalan di tanah air kita loh teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar. Tolong di-share sebanyak mungkin video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.